Bagaimana jika seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan berprestasi dalam pelajaran, namun dia punya beberapa kekurangan besar? Dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, menghindari bertemu orang, dan tidak punya teman. Melihat hal itu, orang tuanya pun mencari solusi unik. Mereka menyewa seorang pacar untuknya. Itulah sedikit kata-kata dari film No Hard Feelings 2023. Bagaimana kisahnya? Siapkan sabun beserta lap kanebo karena adegan ini akan membuat Johnny kalian bergetar. Dan di awal cerita, kita melihat seorang gadis bernama Maddie keluar dari rumahnya dengan tergesa-gesa. Dia buru-buru karena mobilnya akan disita oleh seorang pegawai pemerintah bernama Gary. Ternyata, sebelum ibu Maddie meninggal, ia sempat mengambil pinjaman dari bank untuk membangun sebuah rumah dan meninggalkannya untuk Maddie. Kini, Maddie berusaha melunasi pinjaman itu. Siang hari, ia bekerja keras sebagai bartender, lalu malamnya menjadi sopir taksi. Gary yang juga merupakan salah satu mantan pacar Maddie, datang untuk mengambil mobilnya karena Maddie tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. Maddie berusaha menghentikannya, tapi Gary tetap bersikeras. Tiba-tiba, seorang pemuda hanya mengenakan pakaian dalam keluar dari rumah Maddie sambil berolahraga. Melihat itu, Gary langsung cemburu. Maddie yang panik mencoba menutupi keadaan dengan cepat. Swear to God, he's my cousin. He's my second cousin. That's their culture. Have you... Pemuda itu lalu mendekat dan mulai bersikap akrab dengan Maddie, membuat Gary semakin curiga. Dia sadar bahwa Maddie sedang berusaha mempermainkannya. Gary kesal dan akhirnya membawa kabur mobilnya. Tanpa mobil, Maddie tidak punya sarana untuk berpergian. Akhirnya, ia memutuskan pergi bekerja dengan menggunakan sepatu roda. Kemudian saat sedang meluncur dengan sepatu rodanya, Maddie melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan, masih terikat dengan truk derek milik Gary. Ia segera masuk ke dalam mobil dan mencoba kabur. Namun, karena terburu-buru, ia lupa melepas kaitan mobil dari truk derek. Saat mencoba tancap gas, mobilnya tidak bergerak sedikit pun. Di saat yang sama, Gary keluar dari sebuah toko terdekat, melihat apa yang dilakukan Maddie, lalu kembali mengambil mobil itu. Usaha Maddie untuk merebut mobilnya pun gagal total. Setelah itu, Maddie pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Sarah dan suaminya Jim. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia menceritakan tentang mobilnya yang hilang serta kesulitannya melunasi pinjaman bank. Sarah mencoba membantu dengan mencari mobil bekas secara online. Tapi Maddie hanya menghela napas dan berkata, "Aku sudah cek kemana-mana, bahkan ke marketplace Facebook pun, kurasa tidak akan menemukan yang lebih baik." Saat sedang berselancar online, Sarah tidak sengaja menemukan sebuah iklan yang aneh. Sebuah keluarga kaya mencari seorang gadis berusia 20 hingga 25 tahun untuk menjadi pacar anak mereka yang pemalu, yang berusia 19 tahun. Dalam iklan itu disebutkan anak laki-laki tersebut sangat pintar tapi kesulitan bersosialisasi dan tidak punya teman. Sebagai imbalannya, keluarga itu menawarkan sebuah mobil baru bagi gadis yang bisa membantu si anak mengatasi ketakutannya dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Awalnya Maddie ragu, ia merasa mungkin terlalu tua untuk anak itu. Namun setelah berdiskusi dengan Sarah dan Jim, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Karena ia benar-benar butuh mobil dan ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Lalu kita melihat Maddie meluncur dengan sepatu rodanya menuju rumah keluarga kaya tersebut. Ia bertemu dengan orang tua sang anak yang kemudian menjelaskan situasinya. Bahwa putra mereka bernama Percy yang berusia 19 tahun dan sangat pintar, tapi dia tidak pernah bicara dengan siapapun, tidak pernah keluar rumah dan benar-benar menghindari perempuan. Dia takut pada hal-hal seperti merokok, pesta, bahkan percakapan santai. Di waktu luangnya, yang dia lakukan hanya menonton YouTube biru, bermain game di dalam kamar. Kami khawatir kalau ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus tahun depan. Maddie mendengarkan dengan seksama, lalu bertanya, "Jadi apa yang kalian ingin aku lakukan?" Orang tua Percy menjawab, mereka hanya ingin kamu meluangkan waktu dengannya, membantunya bersosialisasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Kalau mereka melihat ada perkembangan, mereka akan memberikan mobil itu pada Maddie. Tapi Percy sama sekali tidak boleh tahu kalau semua ini diatur.
Medi harus mendekatinya secara alami dan membuatnya percaya kalau semuanya tulus. And don't just date him. Date him or date him? Medi setuju dengan kesepakatan itu, lalu pergi ke toko tempat Percy bekerja paruh waktu. Dengan mengenakan gaun merah mencolok, ia mencoba menarik perhatian Percy dengan pura-pura akan mengadopsi seekor anjing. Medi menggoda dan berusaha membuat Percy terkesan, tapi usahanya gagal. Percy justru terlihat semakin gugup. So is there like an office or somewhere private? And just have more fun, you know? Be spontaneous. Tidak menyerah, Medi lalu berkata, "Bagaimana kalau aku antar kamu pulang hari ini?" Percy ragu-ragu dan menolak, tapi Medi memaksa dengan mengangkat sepedanya dan memasukkannya ke dalam pan miliknya. Tidak punya pilihan lain, Percy akhirnya dengan berat hati setuju. Saat mereka berkendara, Medi bercanda sambil berkata, "Bagaimana kalau aku menculikmu bukannya mengantarmu pulang?" Lalu ia membelokkan mobil menuju rumahnya sendiri. Percy panik dan begitu mobil berhenti, ia langsung menyemprot wajah Medi dengan semprotan bumbu merica. Something for me? Why? You tried kidnapping me! Medi keluar sambil berkata, "Aku cuma bercanda, kalau aku benar-benar menculikmu, masa iya aku bawa kamu ke rumahku sendiri?" Basana, cek si Medi tea. Mendengar itu, Percy sadar telah salah paham. Sebagai gantinya, ia membantu Medi mencuci wajahnya dengan selang air di taman dan membersihkan sisa semprotan itu. Pada saat yang sama, Percy pun setuju untuk pergi kencan dengan Medi malam itu. Kemudian kita melihat Medi menunggu Percy di sebuah klub. Percy datang, tapi semua orang langsung menertawakan karena ia mengenakan jas formal dengan celana pendek, bukan celana panjang. Medi untuk membuatnya nyaman justru memuji gaya unik Percy itu. Seorang pramusaji datang ke meja mereka. Medi memesan es cendol untuk dirinya. Percy meminta Pepsi, tapi Medi membatalkannya dan berkata pada pramusaji agar membawakan es cendol juga untuk Percy. Saat mereka mulai mengobrol sambil nyerudut minuman, tiba-tiba mantan pacar Medi yaitu Travis muncul. You know, my wife. Travis mencoba membuat keributan dengan memamerkan cincin tunangannya pada Percy, lalu membicarakan masa lalunya dengan Medi, termasuk bagaimana Medi dulu memutuskan hubungan dengannya. Setelah Travis pergi, Medi memutuskan membawa Percy ke pantai. Namun pantai itu sudah dilarang masuk setelah jam 8 malam. Percy ragu karena ia tidak bisa berenang. Tapi Medi menyemangatinya. Ketika Percy menolak untuk melepas pakaiannya, Medi dengan berani justru membuka bajunya dan langsung melompat ke air. Pretty here? Or pretty here? Karena tertekan, Percy akhirnya ikut melepas pakaiannya dan menyusul Medi ke dalam air. Saat mereka sedang berenang, sekelompok orang menyelinap masuk, mencuri pakaian mereka lalu berjalan pergi. Karena kesal, Medi keluar dari air menghajar mereka dan berhasil merebut kembali pakaian itu. Ia kembali ke air mencoba mendekati Percy, tapi Percy merasa tidak nyaman. Ia berkata, "Aku merasa aneh melakukan ini. Aku bahkan belum benar-benar mengenalmu." Terganggu dengan jawaban itu, Medi keluar dari air dengan kesal, duduk di mobil dan bersiap pergi. Percy mencoba masuk, tapi Medi menolak. Ia melemparkan pakaian Percy keluar, tapi tetap menyimpan ponselnya. Akhirnya ia memaksa Percy untuk bergelantungan di mobil tanpa pakaian. Medi tetap melaju, sementara Percy menempel di kendaraan. Keadaan menjadi kacau ketika polisi melihat mereka dan mulai melakukan pengejaran. Untuk melarikan diri, Medi mengemudi dengan ugal-ugalan dan hampir saja mengalami kecelakaan besar ketika sebuah kereta melintas cepat di depan mereka. Those guys would have fallen off. I have pretty strong hands from piano. Kemudian di rumah Medi, ia mencoba mencairkan suasana dengan memutar lagu-lagu untuk menarik perhatian Percy. Tapi Percy masih belum benar-benar memahami maksud Medi. Tiba-tiba Percy merasa gatal-gatal dan melihat ada bentol di tubuhnya. Medi pun membantunya dengan mengoleskan obat. Saat itu mereka mulai mengobrol dan Percy meminta maaf sambil berkata, Lift up your arms. I'm sorry I couldn't have sex with you today. Maybe we could spend the day together tomorrow.
Keesokan harinya, Medi dan Percy bertemu lagi. Mereka pergi ke berbagai tempat bersenang-senang dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Saat duduk di tempat yang tenang, mereka berbincang dari hati ke hati. Medi terbuka soal keluarganya dan bagaimana ayahnya tidak pernah benar-benar menerimanya. Percy mendengarkan dengan serius dan akhirnya mereka Can I kiss you? Saat itu, mereka bertemu dengan teman Percy bernama Jody. Jody dan Medi sempat mengobrol sebentar, namun ketika Percy pergi sebentar, Jody langsung memperingatkan Medi. Apa yang kamu lakukan sama dia? Dia itu masih anak-anak. Aing geh nyaho, cewek seperti kamu mah pasti mengincar duit orang tuanya. Kalau sampai ada sesuatu yang buruk terjadi pada Percy gara-gara kamu, aku nggak akan diam saja. Basana, cek si Jody teh. Di adegan berikutnya, Percy dan Medi berdandan rapi dan pergi makan malam bersama. Saat kencan, Medi memaksa Percy memainkan piano untuknya. Awalnya Percy ragu, namun atas dorongan Medi, Percy naik ke panggung memainkan piano dan menyanyi. Penampilannya membuat semua orang kagum, mereka bersorak dan bertepuk tangan untuknya. Setelah itu, teman Percy bernama Natalie menghampirinya dan mengundang Percy ke sebuah pesta sambil berkata, pestanya bakal seru banget. Percy dengan antusias setuju. Setelah Natalie pergi, ia berkata kepada Medi, dia anaknya baik banget, nanti kita pergi ke pesta itu bareng. Sambil tersenyum, Percy menambahkan, aku mau ambil SIM supaya akhir pekan bisa nyetir sendiri dan datang menemuimu. Dari ekspresinya, jelas sekali kalau Percy mulai benar-benar jatuh hati pada Medi, dan Medi pun mulai menyadarinya. Setelah makan malam, mereka meninggalkan restoran. Di dalam mobil, Percy mulai minum dan tiba-tiba mengaku pada Medi dia sudah siap sekarang untuk bercinta. I'm ready for you. Are you sure? Medi berusaha menanganinya dengan hati-hati. Ia berkata, kamu habis minum dan dalam keadaan seperti ini, kamu gak akan bisa menikmati pengalaman pertamamu. Lebih baik kita simpan untuk lain waktu. Tapi jauh di lubuk hatinya, Medi merasa bersalah. Ia teringat pada kesepakatan dengan orang tua Percy bahwa ia hanya bersama Percy karena perjanjian itu. Sementara Percy yang tidak tahu apa-apa menganggap semuanya sangat serius dan Medi mulai dihantui rasa bersalah karena telah mempermainkan perasaan Percy. Keesokan harinya, Percy dengan percaya diri berkata kepada orang tuanya bahwa ia sekarang mau ngambil SIM dan ingin berkendara sendiri. Orang tua Percy sangat senang mendengarnya, tapi kemudian Percy menambahkan ucapan bahwa ia punya pacar baru bernama Medi dan ia nggak mau hubungan jarak jauh dengannya. Jadi Percy nggak akan kuliah lagi, ia merasa dirinya sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Setelah itu, Percy mengambil mobil ayahnya dan pergi. Begitu ia pergi, orang tuanya langsung menelepon Medi dan mengingatkan soal kesepakatan mereka. Mereka berkata, kesepakatannya adalah kamu akan dapat mobil kalau berhasil meyakinkan Percy untuk kuliah. Dia bisa ambil mobil itu sekarang, tapi pastikan dia benar-benar berangkat kuliah. Namun, tanpa mereka sadari, Percy mendengar seluruh percakapan itu melalui sistem mobil. So if I can convince him to go to Princeton, I get the car? I don't have to have sex with him anymore? Ia merasa sangat terluka dan mulai menyadari kalau mungkin perasaan Medi padanya tidak pernah tulus. Percy kemudian mengundang Medi ke rumahnya. Meski sudah tahu kebenarannya, ia tetap memperkenalkan Medi pada orang tuanya. Saat makan, Percy dengan nada sinis mengejek usia Medi, lalu tiba-tiba meninggalkan meja. Dengan penuh amarah, Percy membawa mobil itu bersama temannya, lalu menabrakannya ke pohon dan merusaknya. Setelah kembali ke rumah, Percy masuk ke kamarnya dengan marah dan meminta Medi untuk tidur dengannya. Medi akhirnya setuju. Tapi karena itu adalah pengalaman pertama Percy, dan engkuk-engkukan pun terjadi. Okay. Oh, Percy, you're not. Oh, fuck. Semuanya berlangsung singkat dan ia langsung kehabisan napas. Setelah itu, Percy berkata, ada pohon yang jatuh menimpa mobilmu. Saat itu Medi langsung sadar bahwa Percy tahu tentang kesepakatan tersebut. Dipenuhi amarah dan kekecewaan, Percy berkata bahwa ia benar-benar menyukainya, tapi ternyata dia cuma bahan mainan. Medi memohon padanya bahwa ia benar-benar menyukainya, namun meskipun Medi menjelaskan, Percy tetap marah dan menyuruhnya pergi. Medi pun pulang dengan hati hancur.
merasa sangat bersalah karena telah melukai perasaan Percy. Sementara itu, Percy kembali ke kebiasaannya yang lama, bermain game dan menonton YouTube biru di ponselnya. Suatu hari, Maddie memberanikan diri untuk menemui Percy lagi. Ia terus mengikuti Percy dan mencoba meyakinkannya, tapi Percy masih marah dan menolak mendengarkan. Percy masuk ke dalam mobil, namun Maddie tidak menyerah. Ia berdiri di depan mobil menghadang jalannya. Saat Percy melaju menuju pantai, Maddie bergelantungan di mobil sambil berteriak meminta Percy berhenti. Mobil itu tiba-tiba berbelok dan masuk ke laut, membuat Maddie terjatuh ke dalam air. Percy segera menghentikan mobil melompat keluar, lalu menyelamatkan Maddie dan menariknya ke tepi pantai. Mereka lalu mengobrol dan saling memaafkan. Di adegan terakhir, Percy terlihat sedang berkemas untuk pergi ke universitas. Ia berpamitan pada orang tuanya dan keluar rumah. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati Maddie sudah berdiri di sana dengan senyum manisnya sambil berkata, Your Uber's here. I requested no conversation. mereka berdua pun akhirnya pergi dan tertawa bersama. Cerita berakhir manis dengan nuansa romantis sekaligus penuh janda. Canda maksudnya mahwa. Dan hatur nuhun, terima kasih yang sudah menonton. Ulah po subscribe, like, komen, dan share ke tetangga Daria.